Assalamualaikum anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat. Ini adalah salah satu ruangan kelas di sekolah kita yang sudah lama anak-anak tinggalkan. Dengan datanya musibah COVID-19 ini, kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran terpaksa kita lakukan dengan daring. Tapi meskipun demikian, kalian tetap harus bersemangat. Pembelajaran kali ini kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pembelajaran akan Ibu sampaikan melalui video. Simak dan tonton video berikut ini. Anak-anak, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang Hizbul Waton atau HW. Tentang sejarahnya, tentang maksud dan tujuan dari HW. Apalagi nak? Ya, tentang lambang ya. Masih ingat kan? Tentang simbol HW. Hari ini pun pelajaran kita masih seputar lambang HW ya. Bukan lambang HW, tentang Hizbul Waton maksud Ibu ya. Pelajaran kita masih tentang HW. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang HW, tentang seragam HW, kemudian tentang atribut HW. Ya, tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari pelajaran hari ini, anak-anak dapat mengetahui seragam HW. Kemudian dapat mengetahui atribut HW. Oh ya, sumbernya pembelajaran kita, kemuhamadiahan kita hari ini adalah buku kemuhamadiahan. Ya, mungkin anak-anak sudah punya bukunya ya. Ini bukunya, buku kemuhamadiahan. Itu terbitan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anak-anak dapat buka di halaman 5 ya. Di halaman 5 ya. Di bukumu sampai dengan halaman 12. Ya, di halaman 5 sampai halaman 12 di buku kemuhamadiahan. Bagi yang belum memiliki, kalian dapat memperhatikan slide demi slide. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti ya. Lanjut. Hari ini kita akan selain lambang dan simbol HW, ternyata HW juga memiliki bendera. Anak-anak ada yang pernah melihat bendera HW? Ya, begini ya. Ini bendera HW. Warnanya cantik nak ya. Ada kuning, hijau, dan putih ya. Nah, bendera HW ini berbentuknya adalah persegi panjang. Ya, pelajaran matematika ini bentuk dari persegi panjang ya. Kemudian perbandingan panjangnya itu 2:3. Ya, standar ukurannya adalah 99 cm kali 148,5 cm. Jadi kira-kira 1 meter kali 150 cm ya. 100 cm. 1 meter kali 1,5 meter ya. Kemudian berisi 6 baris kuning mendatar berselang-seling ya. Di sudut kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang berwarna hijau. Ini lambangnya. Kemudian seragam dan atribut HW. Ya, seragam HW adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Nah, kalau di sini sebutkan atribut pandu HW ya, karena HW itu merupakan gerakan kepanduan, maka kita sering nyebutnya pandu HW. Jadi jangan bingung kalau Ibu menyebutkan pandu HW ya. Pandu HW ini memiliki seragam dan juga atribut. Seragam, ingat Ibu ulangi, seragam HW adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Anak-anak sudah memiliki semua ya seragam HW dan sudah pernah memakainya di sekolah. Kemudian bentuk, coraknya, warna, dan tata cara pemakaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kuartir pusat HW ya. Nah, seragam pandu HW. Apa saja yang terdiri dari apa saja seragam pandu HW itu? Tutup kepala ya. Kalau perempuan biasa menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslimah, ada menggunakan tutup kepala, yaitu jilbab. Kalau perempuan
Kemudian laki-laki bisa memakai topi, walaupun perempuan sudah jilbab bisa pakai topi juga ya. Tapi khasnya itu tidak ketinggalan jilbabnya. Kemudian baju pandu HW, baju pandu. Putra dan putri itu berbeda ya. Kalau putri itu ada kantongnya dua, beda ada kalinya ya. Kalau laki-laki berbeda. Kalau pandu atau HW, kalau laki-laki itu disebut dengan arijal, kita panggilannya itu arijal, putra. Pandu yang putrinya itu disebut dengan Anissa. Jadi baju antara punya arijal dan Anissa itu berbeda. Kemudian celana panjang dan rok panjang ya. Biasanya kalau laki-laki ini pakai celana panjang, yang perempuan pakai rok panjang ya. Walaupun di sekolah kita pakai span panjang juga ya. Kemudian yang keempat itu tangan leher yang ada di leher ya. Kemudian sepatu dan kaos kaki dan ikat pinggang. Keenam bagian ini merupakan seragam pandu HW. Ya, terlalu cepat Ibu menjelaskannya. Anak-anak jangan ketinggalan. Ayo, jangan ngantuk-ngantuk. Terus bangun. Semangat ya. Nah, ini adalah seragam pandu HW. Ingat kan ya? Kalian insya Allah sudah memiliki semua. Nah, seragam pandu HW ini contohnya, gambarnya ya. Nah, insya Allah kalian bisa memahaminya. Ini adalah gambaran seragam yang digunakan oleh pandu HW. Lanjut, fungsi seragam pandu HW. Apa saja fungsinya? Untuk apa sebenarnya anak-anak HW, anak-anak Hizbul itu menggunakan seragam? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu ya. Dengan berseragam HW diharapkan akan tumbuh rasa jiwa kita, semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Kemudian menanamkan disiplin ya. Artinya kalau kita sudah berusaha menggunakan seragam dengan tertib sesuai dengan aturan, ini dapat mendidik kita anak-anak semua menjadi anak-anak yang berdisiplin. Kemudian dapat menanamkan rasa harga diri, menanamkan harga diri kita ya supaya lebih dihargai dengan menggunakan seragam HW. Kemudian kalau orang menggunakan pakaian itu banyak hal ya, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya yang pertama, dengan menggunakan seragam HW diharapkan dapat berfungsi melatih kita untuk selalu rapi, kerapian. Kemudian sederhana, lihat dari warnanya ya, dari biru dongker, coklat, itu warna-warna menunjukkan kesejukan, menunjukkan kesederhanaan ya. Jadi anak-anak diharapkan memiliki rasa kesederhanaan ya, hidup sederhana. Kemudian keindahan dan kesopanan. Kemudian kelonggaran. Kelonggaran itu dalam keadaan tertentu ya, seragam dapat diganti dengan pakaian sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Jadi misalnya kalau anak-anak dalam ada kegiatan HW, dalam hiking, mencari jejak atau sedang berkemah, seragam ini bisa diganti dengan menggunakan pakaian olahraga atau pakaian-pakaian yang lainnya ya. Kemudian atribut HW. Apa tadi sudah mempelajari seragam HW, anak-anak dapat memahami ya. Sekarang atribut HW. Atribut HW adalah tanda-tanda yang dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan satuan dan daerah. Ini adalah atribut HW. Kemudian contoh atribut HW. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini ada nama Hizbul Waton ya, kemudian ada benderanya. Ini ada tulisannya. Ini semestinya ini untuk daerah Jawa ya, Jawa Tengah. Tapi kalau di Sumatera Selatan biasanya ada tulisannya Palembang atau tulisan Sumatera Selatan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ini juga merupakan atribut yang dimiliki oleh pembina HW, ada rencananya ya, ada nama. Ini juga menunjukkan kota di mana tempat daripada HW itu berada ya. Ini gagah sekali anak-anak kalau sudah menggunakan HW, seragam HW ya. Kemudian apa fungsi atribut HW? Ada yang tahu anak-anak? Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu kita pelajari ya. Ini adalah fungsi atribut HW.
Atribut HW ini adalah memudahkan mengenal identitas. Jadi dengan menggunakan seragam HW, anak-anak untuk mudah dikenali ya, bahwa anak-anak, oh ini anak Pandu HW SD Muhammadiyah, ada identitasnya ya. Oh ini HW dari Palembang, dari kota Palembang. Ini jadi dengan atribut ini kita akan dikenal identitas kita. Kemudian menandakan status dan posisi ya. Statusnya apa? Kemudian yang ketiga menunjukkan prestasi kerja, yang keempat menimbulkan kebanggaan. Sedangkan yang kelima menandakan tingkatan. Seperti kita ketahui bahwa di HW itu ada tingkatan-tingkatan. Anak-anak mesti ingat mungkin ya, kalau di SD untuk anak usia 6 sampai 10 tahun ya, seusia kalian sekarang ini tuh disebut dengan Pandu Atfal ya, Pandu Atfal, dan Atfal pun ada tingkat-tingkatannya. Kemudian kalau anak-anak yang sudah di kelas 6 atau usianya sekitar 11 sampai 16 tahun SMP lah ya, itu namanya Pandu Pengenal ya. Pandunya dinamakan Pandu Pengenal. Kemudian tingkatan selanjutnya di usia 17 sampai 20 tahun itu biasanya kakak-kakak kita yang ada di SMA itu penghela tingkatannya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah penuntun ya, pembina ya. Itu adalah tingkat yang paling tinggi. Kemudian fungsi daripada atribut ini adalah memupuk rasa tanggung jawab, kemudian menjadikan kenang-kenangan ya. Nah, Ibu rasa dari penjelasan tadi sudah dapat kalian pahami ya, bahwa kita hari ini mempelajari tentang seragam dan atribut HW. Lanjut, setelah ini untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari, silakan anak-anak kerjakan latihan kemuhammadiyahan ya, jawablah pertanyaan di bawah ini, ada beberapa soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan seragam Pandu HW? Ingatkah kalian? Tadi sudah Ibu jelaskan, jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan atribut Pandu HW? Itu pun sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau masih lupa-lupa, belum paham, anak-anak dapat mengulangi videonya ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 6 bagian yang termasuk seragam HW. Yang keempat, tuliskan 3 fungsi seragam HW ya. Yang kelima, tuliskan 3 fungsi atribut HW. Ini adalah soal-soal yang perlu kalian kerjakan. Silakan kerjakan di buku tulismu. Ingat, jangan ditunda-tunda. Kalau hari ini ada tugas, segera kerjakan. Karena kalau menunda besok akan menjadi berat ya. Banyak tugas-tugas lain yang perlu kalian selesaikan. Salam HW, fastabikul khairat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kita akhiri dengan tetap jaga. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.